Tahu. Kalau lagi sedih, lapor aja polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adil Firman. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Mulaida MSI selaku dosen PIPS Tarbiyah 2024. Oke, saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai anak sekolah yang bermasalah dengan nilainya. Dengan tidak segi apa, mending langsung saja kita untuk dipanggilkan ke mahasiswa. Siswa yang halo bang, halo bang. Yuk. Sama nama bang? Nama saya Rido. 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 Pas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Ambil jurusan apa? Oh, Jurusan medis, tapi bisa dibilang IPA-nya sih. IPA. Sebelumnya? Sebelumnya Dia seperti acak kan itu mas? sempat ya cap dipakein kayak 10A, 10B kayak gitu sebelum penjurusan. Ya. Paham. Udah tahu kan di sini ngapain? Udah. Semuanya ya. Iya, iya. Sebelum itu kamu ikut sekolah apa dah? Masuk school broadcasting sih. Pasti. Iya. Jurusan ambil Ambil divisi jurnalistik. langsung aja ya. Oke, saya di sini ingin mempertanyakan. Sebelumnya kamu tuh punya wawasan nilai yang cukup rendah nggak dari tahun sebelumnya? Apa nilai itu stabil dari kelas 10, kelas 11, kelas 12? Enggak stabil sih. Yang stabil. Ya. Coba jelaskan. Di awal-awal masuk SMA itu nilai lumayan tinggi lah, tapi nggak tahu kenapa ya, makin kesini makin kayak turun aja gitu. Nah tadi kan kamu bilang nilai kamu dari kelas 10, kelas 12 stabil. Nah itu faktor apa yang bermasalah? Untuk salah satunya faktornya saya jadi lebih sering main gitu sama teman-teman dibanding kelas 10. Lebih sering mabar, main game, nongkrong. Seru-seruan ya mas SMA ya? Kayak ini, next. Terus diri kamu apa sih yang dari disukai tentang diri? Disukai tentang diri saya. Contohnya dalam hal belajar Dalam hal atau belajar. keterampilan yang ada di bakatmu. Kalau keterampilan sih bisa megang kamera manual analog gitu ya, kamera analog. Berarti lebih ke eskul ya? Ya, lebih ke eskul condongnya. Kalau dalam akademiknya? Akademik dari segi mata pelajaran aja mungkin ya. Boleh. Kalau di akademik lebih suka ini sih, lebih condong ke mata pelajaran kayak yang seni-seni gitu. Kalau untuk metode pembelajarannya itu lebih suka yang kayak banyak presentasi atau praktek atau cuma materi doang, teori doang? Kalau saya lebih suka ke praktek sih kalau dari segi pembelajaran gitu, karena lebih masuk gitu ke diri saya. Nih, kapan terakhir kamu berhasil dalam proses pembelajaran kamu? Misalnya, oh gua berhasil nih, besok ada UAS, saya belajar malam, besoknya memuaskan hasilnya. Kapan terakhir? Terus bagaimana perasaan saat itu? Terakhir masa SMA atau terserah? Masa SMA. Masa SMA. Terakhir itu yang ngena banget belajarnya gitu sampai fokus sampai dapat. kemarin sih pas UAS. Kemarin pas UAS. Iya. UAS apa tuh? UAS semester 1. Hmm. Itu tuh
udah lumayan lah belajarnya, lumayan rajin gitu, setiap mata pelajaran dipelajarin, dan hasilnya juga alhamdulillah lah lebih tinggi dari sebelumnya, meskipun nggak tinggi banget. Puas berarti gitu. Cukup puas sih, lumayan Puas. puas. Berarti belajar tuh di rumah. Di rumah. Apa ada bantuan lain atau dukungan dari yang lain, misalnya dari orang tua atau dari sahabat, teman? Nggak ada sih. Nggak ada. Eh, Atau pacar? nggak ada. Oke. Belajar juga atas kemauan sendiri sih, nggak bilang siapa-siapa juga. Terus untuk motivasi kamu kalau dalam belajar, misalnya lagi belajar, motivasi itu apa dan? Motivasinya supaya dapat nilai besar sih, supaya lebih baik dari yang kemarin, lagi berusaha juga. Berarti kalau dia dalam belajar tuh motivasinya supaya nilainya kamu besar. Ya. Berarti UAS kemarin lancar. Alhamdulillah lancar. Berarti sekarang semester 2. Ya, semester 2. Terus harapan kamu nih untuk prestasi akademik di bidang akademik, tapi gimana ke depannya? Sekarang kamu kan udah 11. Iya. Nah, di setahun berapa bulan ya kamu lulus? 4 bulan lagi ya? Iya. Nah, dalam akademik kamu itu harapan kamu apa nih? Harapannya nggak terlalu besar sih, nggak harus yang dapat ranking 3 besar gitu. Harapan saya cuma saya bisa lulus dengan lancar gitu, dengan tugas-tugas yang sudah selesai semuanya, nggak ada yang numpuk, kayak gitu aja sih. Berarti nggak ada harapan lebih ya? Nggak ya. Kalau dari ekskul? Dari ekskul sih harapannya bisa ngasih yang terbaik aja sih, karya-karya yang terbaik buat ekskul, buat sekolah juga. Ini. Oh iya. Lanjut ya. Keren nggak ngomongnya? Aman. Nih kan tadi ngomong bahas nilai dari kelas 11 yang tidak stabil. Nah, apa perasaan kamu ketika nilai kamu tuh rendah? Ada sih sedihnya, cuma lebih banyak nyesalnya aja sih, karena kenapa gak belajar gitu. Berarti Ajaran kayak gitu. lebih menyesal. Nah, terus bagaimana untuk menghadapinya? Susah untuk menghadapi itu. Dari perasaan lah, bisa, aduh nilai gue jelek nih. Dengan cara main sih, buat melupakan itu semua. Berarti abis main langsung lupa gitu. Iya. Oke, siap, bagus ya. Terus next. Berarti menurutmu hambatan yang mengganggu dalam proses kegiatan belajar itu apa? Misalnya suara bising kah, suara knalpot, atau apa? Hambatan tuh kayak susah nyari tempat belajarnya sih. Susah nyari tempat belajar yang nyaman, karena saya sendiri kalau belajar di rumah itu jujur emang gak nyaman banget sih. Nyaman, karena faktor ini keluarga kali. Iya, teman-teman Berisik ya, berisik. Iya. Terus ada lain? Udah sih kayaknya itu aja. Berarti Kenyamanan aja. tempat ya. Berarti kalau udah nemu suatu tempat yang nyaman, berarti itu bisa dalam proses belajar. Iya. Next, terus pernah nggak sih kamu merasa bahwa usahamu itu dalam belajar tuh sia-sia? Maksudnya udah belajar ya, ini besoknya nggak dapet yang dibelajarin. Pernah sih. Waktu kelas 10 itu juga sempat nyoba dikit-dikit lah belajar gitu. Cuma pas sebelum UAS ya, ini sebelum UAS nyoba dikit-dikit belajar, ternyata yang saya pelajari salah gitu loh. Materinya itu nggak keluar di soal. Sebelumnya tadi tuh udah dikasih kisi-kisi buat dibahas? Belum. Ya. Ya. Berarti kamu inisiatif belajar sendiri. Terus mengapa kamu merasa seperti itu? Maksudnya perasaannya setelah aduh nggak dapet yang dibelajarin semalam lagi? Perasaan saya ketika mendapatkan kayak gitu. Mungkin kayak ngerasa sia-sia aja gitu sama usaha diri sendiri. Dan sebenarnya itu juga jadi faktor saya yang jadi malas gitu ke depannya, kayak ngapain sih belajar, takutnya sia-sia lagi gitu. Bener. Iya. Jadi harusnya sebelumnya guru tuh ngasih kisi-kisi buat Ya. kita belajar di rumah. Bener. Terus bagaimana pendapatmu tentang pandangan teman atau keluarga terhadap kemampuan belajarmu? Pandangan. Misalnya teman kamu, wih mandang kamu apa nih dalam belajar? Rajin kah atau malas kah?
biasa-biasa aja sih, kayak netral, gak rajin, gak males juga. Cuma kadang ada rasa males gitu. Terus itu Yang bikin nilai turun. mempengaruhi nggak dalam belajar semangat kamu? Enggak sih. Kalau semangat belajar itu tergantung mood diri saya sendiri, enggak tergantung kata orang lain. Oh, berarti dari sendiri ya? Ya, Nggak tergantung dari manapun orang yang ngomong. ya. Terus apa yang biasanya membuatmu enggan untuk belajar dan merasa putus asa kalau aduh lagi belajar nih, aduh banget, langsung berhenti belajar, main scroll TikTok lagi. Kayak ini, kayak apa ya? Mungkin suka selalu ada aja itu hambatan ketika saya belajar. Kayak diganggu lah sama ponakan, sama sepupu gitu. Mungkin itu sih yang bikin males ngelanjutin belajar lagi dan lanjut buat main game, scroll sosmed gitu. Itu dalam mata pelajaran apapun gitu. Iya, dalam mata pelajaran apapun. Berarti terganggu karena Lingkungan juga lingkungan, sih. lingkungan ya. Tapi sejauh ini nilai tertinggi di kelas berapa? Nilai tertinggi di kelas 10 ya. Berapa tuh? Dapat ranking. Dapat. Lumayan 10 besar. Tapi dalam tingkatan ini 10, 11, 12 lebih nurun. Iya, benar. Lebih berarti faktornya tuh lebih ke ini ya. Lebih ke depan ya. Udah mungkin segitu dulu dari saya. Udah banget nih. Iya, kalau santai-santai. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Bu, ini saya udah menyelesaikan tugas Ibu Maulida. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.